Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter sedang mempersiapkan tawaran terhadap Albert Gudmundsson, sebuah langkah yang bisa dilakukan setelah perjanjian dengan Pinco diresmikan. Rumusnya mengikuti rumus yang digunakan untuk mendatangkan Frattesi, yaitu pinjaman berat dengan kewajiban membeli, dan melibatkan lebih dari satu pemain muda di orbit Nerazzurri untuk mengurangi pengeluaran finansial yang diminta Genoa sebesar 30–35 juta euro. Beberapa profil yang bisa memikat Genoa adalah Zanotti yang memiliki valuasi 3–4 juta euro, Satriano yang memiliki valuasi sekitar 7 juta euro, serta Francesco Pio Esposito, kelahiran 2005 yang saat ini bermain untuk Spezia di Serie B. Corriere dello Sport melaporkan bahwa perwakilan Nath Hernandez yang kontraknya habis dengan Cagliari kembali menghubungi Inter, mencoba memahami apakah ada peluang untuk melanjutkan diskusi yang sempat terhenti beberapa waktu lalu atau tidak. Namun klub Nerazzurri, setidaknya untuk saat ini, masih bersikap dingin. Ternyata perkataan agen Nath Hernandez yang mengatakan negosiasi sedang berlangsung dengan Viale Liberazione pada November lalu masih belum dilupakan oleh Nerazzurri. Situasi Dumfries masih belum dipastikan, oleh karena itu opsi Hernandez masih dapat dibuka kembali. Sementara itu, Nerazzurri juga menyukai Emil Holm dari Atalanta. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pinjaman dari Pinco membuka tanda tangan Simone Inzaghi, Barella dan Lautaro. Ini adalah dampak positif dari perjanjian tersebut, serta terhadap pasar transfer. Pelatih Simone Inzaghi siap memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027 dengan gaji yang diprediksi naik hingga 6 juta euro per musim plus bonus. Sementara Lautaro dan Barella akan menandatangani kontrak baru hingga tahun 2029. Sifat resmi dari perjanjian antara Steven Sang dan Dana Pinco akan tiba dalam beberapa jam ke depan dan akan menjadikan perencanaan pasar transfer Inter sebagai inti permasalahannya. Sport Mediaset mengkaji strategi Nerazzurri dimulai dari satu prioritas, yaitu pembaruan kontrak pelatih Simone Inzaghi, Nicolo Barella dan Kapten Lautaro Martinez. Salah satu nama terpanas yang akan keluar untuk mengumpulkan uang adalah Denzel Dumfries yang bernilai sekitar 30 juta euro, dan untuk menutup lubang yang ditinggalkannya, Nerazzurri menargetkan pemain sayap berbakat Salzburg, Amar Dedik dan Yukinari Sugawara, pemain sayap AZ Alkmaar. Sementara itu, Joaquin Correa akan kembali dari masa pinjamannya dan kontraknya masih tersisa 1 tahun. Oleh karena itu, menjualnya di bursa transfer musim panas ini juga merupakan hal yang memungkinkan. Namun untuk menghindari kerugian modal, diperlukan cek sebesar 9 juta euro. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa melawan Lazio, pelatih Inter Simone Inzaghi tidak berniat untuk membuat perubahan seperti yang terjadi pada pertandingan melawan Sassuolo dan Frosinone. Inter ingin dan berpeluang memecahkan rekor 97 poin dalam sejarah Nerazzurri serta menyamai atau melampaui ambang batas 89 gol di Serie A yang dicetak pada musim 2020-2021 bersama Conte. FC Internews melaporkan bahwa Nikola Iliev tidak akan ditebus oleh CSKA 1948. Oleh karena itu, dia akan kembali ke Inter akhir musim ini. Untuk musim depan, Iliev ingin dipinjamkan lagi, tetapi agar hal ini terjadi, agennya harus menemukan kesepakatan dengan Inter untuk memperbaharui kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2025. Maicon kepada channel YouTube Forza Inter Brasil mengatakan, "Saya berbicara dengan beberapa orang di belakang layar dan saya yakin Bento akan pergi ke Inter. Saya percaya Bento memiliki semua kualifikasi untuk pergi ke Inter dan saya juga berpikir bahwa dia sudah menandatangani kontrak dengan mereka." Direktur olahraga Sampdoria, Andrea Mancini kepada Il Messaggero mengatakan, "Kami tahu ini adalah musim transisi,
Tetapi kami menghadapinya dengan cara terbaik meskipun bursa transfer ditutup karena sanksi yang disebabkan oleh manajemen lama. Kami bermain dengan pemain muda yang lahir pada tahun 2003, pemain seperti Sebastiano Esposito, Filip Stankovic, Pedrola, Gilardi, Facundo dan Leoni adalah kejutan yang luar biasa. Kami ingin kembali ke Serie A dalam waktu 3 tahun, tapi dengan kekuatan ide kami, hal itu mungkin akan terjadi lebih cepat. Marco Tardelli kepada TV Vivo Azzurro mengatakan, tim nasional Italia ini memiliki prospek yang bagus, telah dibangun dengan baik dan saya percaya pada Luciano Spalletti yang bisa membuat tim berkembang bahkan untuk Piala Dunia, bukan hanya untuk Piala Eropa. Pemain yang akan menjadi nilai tambah timnas Italia adalah Gianluca Scamacca. Jika dia berjalan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik. Timnas Italia juga mempunyai gelandang yang bagus. Saya selalu fokus pada Nicolo Barella karena dia adalah pemain paling penting. Benoit Cauet kepada Tutto Mercato Web mengatakan, saya menghabiskan hampir 17 tahun di Inter, sebagai pesepak bola dan pelatih tim muda. Saya bergaul dengan sangat baik, ada hubungan kepercayaan yang sangat besar. Kemudian saya membuat pilihan untuk pergi ke Perancis, dan untuk saat ini, saya belum terpikir untuk kembali. Saya pikir Inter bekerja dengan sangat baik, mereka memiliki tim dengan pemain yang sangat kompetitif. Dilansir FC Inter 1908, peraturan mengenai pendaftaran pemain non-Uni Eropa di Serie A telah berubah, sebagaimana dikonfirmasi hari ini oleh Presiden Lega Serie A, Lorenzo Cassini. Mulai hari ini tim-tim di kejuaraan Italia akan dapat mendaftarkan 2 pemain non-Uni Eropa baru untuk setiap musim. Mehdi Taremi adalah pemain pertama yang tiba di Inter dengan status pemain non-Uni Eropa, dan untuk slot yang kedua bisa saja diperuntukkan bagi bek kanan AS Alkmaar, Yukinari Sugawara yang ditargetkan sebagai pengganti Dumfries. Sementara itu, kiper Atletico Paranaense, Bento Mateusz Krepski memiliki paspor Italia, oleh karena itu, dia merupakan anggota Uni Eropa. Agen Henrikh Mkhitaryan, Rafaela Pimenta kepada L'interista, IT mengatakan, saya telah bertemu banyak pemain juara, namun Mkhitaryan luar biasa atas semangat yang selalu membimbingnya sepanjang karirnya. Gairahlah yang mendorongnya, bukan uang, kelihatannya sepele, tapi dalam kasusnya memang seperti itu. Inilah mengapa dia selalu berkembang, bahkan di usia 35 tahun. Anak-anak dan orang dewasa memiliki referensi yang bagus di hadapan mereka ketika mereka melihat caranya menjadi seorang juara, atas nilai-nilai positif yang ia ungkapkan, sportivitas, tekad dalam mengejar apa yang ia sukai, dan saya yakin dia akan menjadi lebih kuat. Saya belum pernah mendengar kata pensiun diucapkan dari mulutnya, dia tidak pernah memikirkannya, itulah sebabnya dia masih bisa berada dalam kondisi yang baik dan memberikan semua yang dia miliki di lapangan. Dia masih memiliki banyak hal untuk diberikan, Anda akan melihatnya.